Halo semua. Di video kali ini aku bakal memulai series baru kita tentang Intro to Computer Science. Yang mana series ini tuh bakal ngebantu kamu untuk siapin kuliah IT kamu atau nemuin end goal kamu ini kuliah IT ngapain sih gitu, atau kamu ini join bootcamp, switch career dan lain sebagainya di dunia IT ini ngapain sih gitu, atau tujuan end game-nya apa sih? Karena menurut buku dari 7 Habits of Highly Effective People, kita itu harus start from the end of mind gitu. Artinya kita harus tahu dulu end goal-nya apa. Aku bakal buka series ini dengan episode 1 membahas tentang karir seorang programmer. Alright, kita start dulu dari definition gitu ya. Programmer. Apa sih sebenarnya si programmer ini gitu ya? Jadi apakah programmer ini cuma ngetik-ngetik codingan doang gitu ya? Tentu enggak gitu ya. Singkatnya, programmer itu nggak cuma nulis code doang, bukan cuma kuli ketik doang ya teman-teman. Tapi dia ini a problem solver. Tujuannya atau goal dari si programmer ini adalah solve a problem. Jadi bukan tukang ketik codingan ya, tapi programmer itu supposed to be solve a problem. Jadi makanya kemarin aku bahas portofolio itu harus yang solve a problem, karena kamu ini bukan kuli ketik gitu. Jadi gitu ya. Oke, nextnya adalah apa aja sih path yang bisa dijalanin seorang programmer ketika entry levelnya gitu, atau level awalnya gitu. Kita bakal bahas di sini ya. Oke, jadi tracknya itu ada banyak ya. Yang pertama ada melalui web dev, bisa jadi front end developer, back end developer, full stack developer dan sebagainya. Ada melalui mobile app gitu ya, Android, iOS dan lain sebagainya. Terus ada juga track game development. Jadi kamu kalau suka main game, pengen nyobain bikin game, bisa juga ke sini. Dan ada track AI atau machine learning gitu ya. Dan ada lagi satu track yang baru banget nge-hype nih, yaitu tracknya blockchain developer ya. Ini tracks yang bisa kamu pilih untuk jadi entry levelnya seorang programmer gitu, atau software engineer, atau apapun itu, you name it, bebas gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah nge-solve a problem. Nah, solve problemnya bisa melalui berbagai platform yang aku sebutkan di sini gitu. Kita masuk satu-satu. Yang pertama, web developer. Web developer tuh ngapain sih? Dia itu ngebangun website. Jadi kalau kamu lagi lihat website ini nih, xkalidraw.com, atau misalnya kamu buka facebook.com, instagram.com melalui browser, itu adalah hasil karya dari seorang web developer gitu ya. Nah, kalau mobile developer ini contohnya apa ya? Misalnya kamu lagi nonton video ini di YouTube, di HP gitu ya, atau lagi scroll sosmed di HP. Nah, itu kerjaannya mobile developer, entah itu iOS atau di Android, platformnya bebas. Nah, kalau game developer udah jelas ya, yang pasti bikin game gitu ya, kayak game-game terkenal kayak Valorant, Genshin Impact, Counter Strike dan lain sebagainya gitu. Nah, nextnya ada yang namanya data science atau AI engineer atau machine learning engineer gitu ya, bebas gitu. Nah, ini tuh dia berhubungannya sama data. Pastikan kalau kamu mau ke AI atau machine learning ini, kamu akan senang dengan data dan kamu akan berurusan dengan matematika. Jadi pastikan kamu mempersiapkan mentalitasnya. Dan terakhir dari teknologi yang lagi hype banget nih, blockchain. Kamu juga bisa jadi blockchain developer gitu teman-teman. Nah, skill wajibnya apa aja sih gitu? Sebagai seorang software engineer atau sebagai seorang orang IT banget, skill wajibnya apa aja sih? Skill anak IT atau skill anak computer science ya. Skill wajibnya apa aja? Yang pertama udah jelas ya, problem solving. Jadi kamu harus bisa mecahin masalah, nggak cuma ngetik coding doang gitu ya. Kedua, ada yang namanya logic. Kita harus jago juga logik. Nah, kita harus jago juga logic atau logika. Oke? Nextnya, kita harus punya kemauan untuk belajar. Karena apa? Dunia IT ini cepat banget perkembangannya. 10 tahun lalu dan 10 tahun sekarang gitu ya, atau 10 tahun ke depan pasti akan beda banget environment-nya teman-teman. Oke? Kemudian nextnya, skill lainnya adalah, yang keempat adalah kamu harus bisa collab dan komunikasi. Nah, ini 4 skill wajib awal anak IT gitu ya. Ketika kamu kuliah IT, ketika kamu lagi belajar di bootcamp, mau career switch, apapun itu,
ini wajib kamu dapatkan. Entah dari senior kamu, entah dari mentor kamu, entah dari dosenmu, dari manapun. Pokoknya kamu harus punya semua skill ini untuk siap ada di bidang IT gitu teman-teman. Nah nextnya, kalau kita udah jadi programmer nih, misalnya mau ngambil web gitu ya, terus kedepannya apa dong? Karir path-nya gimana dong? Nah karir path-nya gini, misalnya awal-awal kamu akan jadi seorang junior programmer gitu ya, programmer. Nah ini level entry-nya banget lah, mau itu intern, mau itu pengalaman 0 tahun meskipun full time gitu ya. Next-nya ada yang namanya mid level programmer. Ini biasanya udah punya pengalaman 1-2 tahun nih. Nah setelah di mid level ini, kalau di junior kamu itu cuman get things done, alias kamu dikasih tugas, nurut, beresin, selesai. Misalnya kamu disuruh bikin login page, artinya kamu ngoding HTML login page gitu ya, web developer misalnya. Ngoding login page, integrasi ke API loginnya, udah selesai. Nah di mid level tanggung jawabnya beda, pasti nambah lagi. Misalnya kamu jadi ngatur si junior gitu ya, atau kamu nambah task lebih banyak meeting lagi gitu dengan project manager dengan lain sebagainya gitu. Tapi junior juga tetap ada meeting. Kemudian nextnya ada di level senior. Nah kalau di level senior ini biasanya ini dia udah sedikit-sedikit lah bantu soal teknologinya, misalnya infrastrukturnya gimana gitu ya, terus teknologi yang mau dipakainya apa. Untuk sebuah project pasti kita harus milih teknologi yang harus dipakainya apa dan lain sebagainya gitu. Kemudian nextnya ada software arsitek. Sebenarnya ini nggak semua perusahaan sama ya, jadi semua perusahaan bisa beda-beda, tapi ini yang aku pelajari selama 5 tahun berkarya di bidang IT. Nah software arsitek ini dia ngapain sih? Software arsitek ini dia selain bantu pilih teknologinya, dia kadang bantu ngoding juga, dan dia juga bisa jadi bikin infrastrukturnya. Servernya mau pakai di mana, service di mana gitu. Servernya berapa GB RAM sih gitu, berapa SSD-nya gitu dan lain sebagainya. Dan juga ketika sebuah project itu diinitiate, software arsitek ada juga yang bantu-bantu kayak pilih talentnya. Misalnya di project ini butuh 3 backend, di project ini butuh 2 front end, cukup dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu di sini. Sampai misalnya kamu jadi engineering manager. Nah, engineering manager ini udah levelnya ke manajerial ya. Ini udah makin dikit lagi nih ngodingnya teman-teman. Jadi tiap kamu naik level sebenarnya ngodingnya makin kecil tapi tanggung jawabmu makin besar gitu ya. Tapi kalau kamu masih senang ngoding ya bisa aja kamu bantu, atau misalnya kamu sambil bekerja di satu tempat dengan titel tertentu kamu ambil freelance gitu dan sebagainya gitu. Dan nanti kamu akan menuju level CTO atau Chief Technology Officer gitu. Nah ini kalau ini udah setara CEO cuman dia di bidang tech gitu. Dan bahkan biasanya terkadang CTO juga bisa naik ke level CEO gitu teman-teman. Jadi perjalanannya kayak panjang banget gitu ya. Tapi ini perlu kamu lalui untuk mencapai misalnya end goalmu jadi CEO sebuah perusahaan atau jadi CTO sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Dan kalau kamu cita-citanya jadi programmer, ini yang kurang lebih akan kamu lalui. So gimana menurutmu? Coba tulis di kolom komen pendapatmu tentang series ini. Nextnya kita bahas apa lagi? Kamu bisa request di kolom komen. Anyway, aku lagi rajin upload video tentang tech di channel ini. So kalau kamu suka dengan video ini dan mau support aku, simply klik tombol subscribe. And as always, ketemu lagi di video lainnya. Cheers!